Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Kurniawan Sonto, biasa dipanggil Yones. Saya adalah siswa kelas 10 dari SMA Santo Ignatius Labuan Bajo. Pada kali ini saya akan menjelaskan teori dari David Emile Durkheim. Sebelum saya menjelaskan teori dari David Emile Durkheim, saya akan menjelaskan biografi dari Pertama-tama saya akan menjelaskan biografi dari David Emile Durkheim. Emile Durkheim adalah seorang sosiologi Prancis yang dikenal sebagai salah satu pendiri sosiologi modern. Ia lahir di Epinal, Lorraine, Prancis pada tanggal 15 April 1858. Durkheim menempuh pendidikan di École Normale Supérieure di Paris, di mana ia mempelajari filsafat dan sosiologi. Setelah menyelesaikan studinya, ia menjadi guru di beberapa sekolah di Prancis. Pada tahun 1895, Durkheim menjadi dosen di Universitas Bordeaux, di mana ia memulai karir akademiknya. Ia kemudian menjadi profesor di Sorbonne pada tahun 1902. Durkheim dikenal karena karya-karyanya yang berpengaruh dalam bidang sosiologi, termasuk pembagian kerja dalam masyarakat pada tahun 1893, aturan metode sosiologi 1895, dan bunuh diri. Ia juga membangun teori-teori penting seperti teori fakta sosial, teori kesadaran kolektif, dan teori anonim. Durkheim meninggal pada tanggal 15 November 1917 di Paris. Meskipun ia telah meninggal, warisnya dalam bidang sosiologi masih hidup dan terus berpengaruh di perkembangan sosiologi modern. Karya-karya Durkheim masih dipelajari dan digunakan oleh sosiologi dan peneliti sosial hingga saat ini, dan dia dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah sosiologi. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan teori-teori dari David Emile Durkheim. Saya mengambil tentang teori anomi. Teori anomi dari David Emile Durkheim adalah salah satu konsep penting dalam sosiologi yang menjelaskan tentang keadaan masyarakat yang tidak memiliki regulasi sosial yang jelas. Berikut adalah penjelasan tentang teori anomi dari David Emile Durkheim. Definisi anomi. Anomi adalah keadaan masyarakat yang tidak memiliki regulasi sosial yang jelas, sehingga individu merasa tidak puas dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Penyebab anomi. Durkheim mengidentifikasi beberapa penyebab anomi, antara lain yang pertama itu perubahan sosial yang cepat. Perubahan sosial yang cepat dapat menyebabkan regulasi sosial yang ada menjadi tidak relevan lagi. Kurangnya integrasi sosial dapat menyebabkan individu merasa tidak terhubung dengan masyarakat. Yang ketiga itu kurangnya regulasi sosial. Kurangnya regulasi sosial dapat menyebabkan individu merasa tidak memiliki batasan yang jelas. Jadi seterusnya itu dampak anomi. Anomi dapat memiliki dampak yang negatif pada individu dan masyarakat. Antara lain yang pertama itu perilaku devian. Anomi dapat menyebabkan individu melakukan perilaku devian seperti kejahatan atau penyalahgunaan narkoba. Yang kedua itu kehancuran sosial. Anomi dapat menyebabkan kehancuran sosial seperti konflik sosial atau kekerasan. Yang ketiga itu kehilangan tujuan hidup. Anomi dapat menyebabkan individu kehilangan tujuan hidup yang jelas. Terus, jadi teori-teori ini David Emile Durkheim juga
menjelaskan solusi untuk mengatasi anomi. Durkheim menyarankan beberapa solusi untuk mengatasi anomi. Antara yang pertama itu meningkatkan integrasi sosial. Meningkatkan integrasi sosial dapat membantu individu merasa terhubung dengan masyarakat. Yang kedua itu membangunkan regulasi sosial. Membangun regulasi sosial yang jelas dapat membantu individu memiliki batasan yang jelas. Yang ketiga itu meningkatkan kesadaran kolektif. Meningkatkan kesadaran kolektif dapat membantu individu memiliki tujuan hidup yang jelas. Jadi dengan memahami teori anomi Durkheim, kita dapat lebih memahami bagaimana regulasi sosial yang jelas dapat membantu masyarakat berfungsi dengan baik. Itu saja video saya kali ini. Terima kasih.